LR1 parsing CLR1. Three hours later. Tugas video parser ini kok kayaknya makin dibaca makin berasa alien ya? Ya ampun Karlin, parser itu kan gampang, yang penting kan tinggal bikin tabel. Tabelnya, kamu tahu cara bacanya nggak? Ya rada ngerti sih, yang ada titik-titik gitu kan. Daripada saling menerka, yuk kita bahas bersama. Pertama-tama LR parser itu parser bottom up ya. Jadi dia mulai dari input dan mencoba menebak derivasi dari bawah ke atas. Berarti semacam menebak bentuk asalnya dari potongan-potongan input. Betul. Nah, LR1 itu salah satu jenis parser yang membaca input dari kiri ke kanan. Namun, hasil parsingannya disusun dari kiri ke kanan, atau biasa disebut dengan rightmost derivation in reverse. Singkatan L untuk kiri atau left to right, dan R untuk hasil derivasi dari kanan atau rightmost. Angka satunya itu penting, artinya parser ini melihat satu simbol ke depan, namanya look ahead, buat bantu ambil keputusan. Look ahead itu kayak ngintip kartu selanjutnya gitu ya? Kurang lebih ya begitu. Jadi parser itu bisa memutuskan apakah plusif atau reduce tergantung simbol berikutnya. Oh, jadi bukan sekedar posisi titik ya? Betul Karlin, titik itu menunjukkan posisi baca, tapi parser enggak hanya berhenti di situ. Di CLR1, dia juga pakai simbol setelah titik atau look ahead tadi untuk memutus langkahnya. Disinilah bedanya CLR1 sama SLR. Kalau di SLR aturan redusnya pakai follow set, tapi kalau CLR1 lebih spesifik karena tiap item punya look ahead sendiri. Makanya item di CLR1 kayak gini, A memparser A terminal lalu memparser B non terminal, maka A terminal adalah look ahead. Ya benar seperti itu. Jadi tabel parsing CLR1 itu isinya lebih rinci dan minim konflik. Berarti makin spesifik makin aman, tapi makin berat ya? Iya, tabel parsingnya jadi besar banget karena tiap kemungkinan bakal dipecah jadi item yang berbeda. Coba kita pakai contoh sederhana deh. Misalnya S menurunkan E menurunkan E tambah T, atau T menurunkan ID. Ini grammar yang sering dipakai buat parser kan? Ya benar. Nah, saat CLR1 membentuk item setnya, misalnya E menghasilkan E dot plus T locket dollar, yang artinya parsing sudah mengenali E. Sekarang menunggu plus lalu T, dan hanya boleh reduce yang berarti menyatakan E plus T jadi E. Jika simbol berikutnya adalah locket dollar, yaitu akhir dari input. Jadi parser bakal tahu kapan dia bisa dipakai itu cuma kalau simbol setelahnya cocok. Iya, dan itu alasan CLR1 lebih akurat daripada SLR. Tapi kok dosen bilang CLR1 itu teorinya bagus, tapi prakteknya jarang. Maksudnya gimana ya? Karena meskipun kuat, tabel CLR1 bisa terlalu besar buat parser praktis. Makanya muncul LAR1. Kayak kompresi data tapi masih bisa kebaca ya? Mungkin. Pokoknya kalau kita ngerti CLR1, kita bakal tahu kenapa LALR jadi pilihan di compiler nyata. Tunggu deh, jadi sekarang kita udah bisa CLR1 itu? Parser bottom up yang pakai satu simbol
dengan item detail dan tabel besar. Tapi juga minum konflik dan akurat. Oke, kita udah punya bahan untuk tugas video. Siap rekam teman-teman? Siap.